kami menyikapinya dengan taat Tuhan, tanpa pertimbangan apapun. Karena kami tahu Engkau pemilik hidup kami. Engkau juga yang mempedulikan keberadaan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai ciptaan. Maka biarlah hidup kami terus selaras dengan firman. Tuhan, sebentar kami mau duduk sehingga mendengar-Mu. Mari kuduskan kami, sucikan hati hidup kami. Baik hamba-Mu, pelayan kejaman kudus, pemusik, pemuji, singer maupun seluruh jemaat-Mu. Bapa, kami mohon Tuhan menyucikan diri kami, menguduskan tiap kami, sehingga kami layak duduk sehidangan dan menerima berkat dari perjamuan kudus ini. Sebuah ikatan janji kami dengan Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah berpaling daripada-Mu, melainkan hidup taat itulah menjadi obsesi hidup kami. Hidup taat pada firman itulah kerinduan kami, seperti Bapa juga merindukan kami untuk ada selalu di hadapan-Mu. Kurakalah masyarakat Tuhan, manakala hamba-Mu berdoa Tuhan, kami tahu Engkau lebih tahu dan mengenal dengan tepat setiap keberadaan kami. Karenanya bawa dan ajari kami untuk terus menaati, untuk terus menghormati apapun situasi dan kondisi keadaan kami. Engkau tetap yang utama, Bapa. Berkatlah para masyarakat. Mari Bapa sucikan pelayan-pelayan Bapa. Sucikan juga anggur dan roti yang tersedia, supaya mendatangkan kesucian kekudusan bagi kami dan juga ketaatan penuh kepada firman kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu kami akan terima menjadi sebuah kesaksian. Tubuh dan darah-Mu ada pada kami, sehingga hidup kami akan terus dan terus ada di hadapan Tuhan, terus dan selalu dengar-dengaran dan taat kepada-Mu Bapa. Sekarang masyarakat pergumulan yang ada di hidup kami tidak lagi jadi penghalang untuk kami ketemu dengan-Mu, tapi justru lewat masalah dan persoalan yang datang Tuhan, kami boleh ketemu dengan Engkau dan menerima arahan-Mu. Bahkan Roh Kudus akan mengingatkan kami akan setiap kebenaran firman yang pernah kami dengar, kami baca, kami lihat, bahwa kami itu terus berpengalaman pribadi dengan-Mu. Karena itulah hakikat daripada kekristenan kami, hakikat daripada iman kami kepada-Mu Yesus Kristus Tuhan. Karena Engkau sebagai pemilik hidup kami akan terus mengarahkan pandangan kepada keberadaan kami. Terima kasih Yesus. Sebab aku ingin milikmu. Bapa, saat ini kami sedang mendengar, kami mau terima jaman kudus Padamu. Dalam nama Allah Bapa, anak laki-laki, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
mendengar firman Tuhan beritahu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan, cawan di tangan kanan, dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur lagi Tuhan, layakkan kami sehidangan dengan sebagai sebuah karya aku, sebagai sebuah karya penebusan hidup kami. Terima kasih lihatlah bagaimana Tuhan menanggung dosamu di kayu salib, menanggung kesalahan dan pelanggaranmu di atas kayu salib. Dan disiksa begitu rupa sampai dia harus menyerahkan nyawanya. Tapi lihatlah juga dan ingatlah bagaimana Tuhan di hari yang ketiga bangkit mengalahkan iblis, dosa dan maut. Dan kemenangannya itu adalah kemenangan gerejanya juga. Kemenangan bagi setiap engkau dari segala tindasan iblis, dosa dan maut. Pastikan engkau terus berpaut kepada Kristus Yesus, supaya engkau terus alami kemenangan demi kemenangan hidupmu. Dan pada suatu ketika engkau akan melihat trofi kemenangan itu disediakan bagimu, mahkota kemenangan tersedia bagimu.
Biarlah kami menyadari ini. Engkau yang mengulurkan tangan-Mu, cinta-Mu kepada kami. Buat kami untuk selalu menyadari betapa Engkau mencintai kami. Hidup kami berarti, hidup kami berharga di mata-Mu. Hanya tolong kami untuk terus terhubung dengan-Mu, dengan menyadari akan firman-Mu, dengan terus mengingat dan memperkatakan janji-Mu Tuhan. Bahwa Engkau berkata, Engkau beserta kami sepanjang hidup kami. Dengan kesadaran hal ini Tuhan, kami tidak pernah merasa sendiri, dan kami juga tidak pernah merasa berjuang sendirian. Karena Engkau Bapa yang baik, Allah yang setia, yang selalu mendukung, menopang dan menguatkan kami. Tolong kami untuk terus taat pada firman-Mu, taat pada arahan-Mu, dan dengar-dengaran kepada setiap nasihat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau demikian jemaat, kalau telah diperlengkapi dengan firman, pastikan firman Tuhan itu terus berbicara secara pribadi di hidup dan hati. Dan itulah yang akan membawa terang dalam hidup, membawa pengharapan baru bagimu. Tinggallah di dalam firman, tinggallah di dalam pengurapannya, sebab Bapamu tidak pernah meninggalkan. Bapamu akan menopang, menguatkan, dan Dia akan terus ada bersamamu. Malah berkat-Mu, malah anugerah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Saya serahkan kepada yang menyampaikan pengumuman. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, saya juga menyampaikan terima kasih bagi Bapak Ibu yang mensupport keluarga kami dalam doa ataupun yang hadir kemarin. Kami mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk pengumuman, ada gerakan bertakun setiap hari Senin, Bapak Ibu Saudara, setiap hari Senin jam 6 sore hingga setengah 8 malam ya. Jadi di tempat ini bagi Bapak Ibu yang mau rindu untuk join, boleh langsung dipersilahkan di tempat ini. Kemudian untuk yang kedua ada PG ya, PG. Jadi setiap hari Sabtu ada prayer group jam setengah 6 sore hingga selesai. Ada lagi, ada PG online juga, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya ya. Jadi di sini kita juga dikuatkan ya lewat PG online tiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, dan masing-masing ada di sini juga. Dan PD 2026 ini sudah ada, jadi masih kurang beberapa bulan lagi, jadi bisa nabung ya, nabung bagi Bapak Ibu yang rindu untuk ikut gitu, karena biaya yang ada, akomodasi yang ada perlu dipersiapkan dengan tema The Power of Pentecost ya. Jadi kuasa Pentakosta ya, kuasa Pentakosta di tanggal 16 hingga 18 Januari. Untuk biayanya sampai November 500.000 rupiah. Itu saja Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gandul. Dia hidup ada hari esok, dia hidup
Kenapa kamu nakal? Kenapa? Tapi nakal nggak? Kurang lah.